Shalom. Haleluya. Mari kita dengan hati yang terbuka di hadapan Allah, dengan perhatian yang penuh, mau dengan rendah hati belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita belajar tentang satu tema yang tidak asing bagi kita, yaitu Immanuel, Allah menyertai kita. Masih dalam rangkaian kita menyongsong perayaan Natal, dan beberapa gereja tentu sudah melaksanakan hal itu. Dan coming soon, segera kita akan juga merayakan untuk umum pada 24, dan anak-anak sekolah minggu ABI, anak Betel Indonesia pada siang hari ini. Nah, kita akan dengar kebenaran firman Allah, mari kita belajar. Kita memanggil atau menyebut Allah, atau kita menyebut Tuhan, atau bahkan kita menyebut Tuhan Allah. Kira-kira penyebutan kata ini kalau kita bicara tentang Allah, nama Allah itu banyak. Begitu ya. Kita sebut Allah atau kita sebut Tuhan. Apa bedanya? Ada nggak bedanya sih? Apa bedanya? Apakah ada bedanya? Ada nggak? Pada prinsipnya memang yang ditujukan adalah sama. Satu-satunya yang kita sembah, yang juga kita layani, yang hari ini untuknya kita beribadah. Namun kita coba sedikit mengerti bahwa pada waktu zaman dahulu nama Allah ini dipanggil, biasanya kalau dalam bahasa Ibrani yang lalu Yahweh, YHWH. Nama Allah ini nama yang begitu sakral. Nama Allah ini memberikan sebuah jarak yang begitu luar biasa, karena terlalu besar Allah itu, terlalu kudus Allah itu. Bahkan umat Israel pada waktu itu menjadi takut. Jangan Allah bicara kepada kami langsung, biarlah melalui siapa? Musa. Kami akan taat sama Musa. Musa yang sampaikan apa yang menjadi pesan Allah buat kami. Terlalu dahsyat, luar biasa. Dan Allah yang tidak terpahami, Allah yang tidak terselidiki, sulit untuk dapat dimengerti, tak terjangkau, terlalu besar dan tinggi. Maka kemudian umat memberi panggilan yang lain. Ada Adonai dalam bahasa Ibrani, kan? Ada panggilan-panggilan lain yang tentunya dalam bahasa kita yang sekarang ini kita kenal dengan nama Tuhan. Nah, Tuhan ini memberikan satu kedekatan antara Allah dengan manusia. Karena kalau kita cuma panggil Allah Yahweh, terlalu tinggi, terlalu besar. Dan Allah yang menciptakan segala sesuatu, kalau dia tidak menyatakan dirinya, kita nggak pernah tahu siapa Allah itu. Pencipta alam semesta terlalu dahsyat, luar biasa, tidak terjangkau. Jadi kalau Allah sendiri yang tidak terjangkau tidak menyatakan dirinya, kita semua umat manusia tidak akan pernah mengerti siapa dia. Bahkan Musa ketika diutus pernah berkata, kalau nanti orang lain itu bertanya siapakah engkau, aku harus ngomong apa? Tuhan cuma berkata, aku adalah aku. Sulit orang untuk memahami Allah, tetapi puji Tuhan, kita bisa mengerti tentang Allah, karena Allah menyatakan dirinya dalam bentuk panggilan Tuhan. Siapakah? Allah menyatakan dirinya dalam pribadi Yesus Kristus. Murid-murid bahkan nggak ngerti, tunjukkan Bapa itu siapa. Kalau sudah lihat aku, dia sudah lihat Bapa. Allah Bapa, Allah di surga. Siapakah dia? Allah mencoba berusaha supaya dikenal oleh manusia. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah
menjadi rusak. Ada jarak yang memisahkan mereka. Semakin mereka tidak mengerti, memahami siapa Allah. Dan pribadi Yesus Kristus ini diutus ke dalam dunia untuk menyatakan diri siapa Allah itu di dalam pribadi dirinya. Karena itu Yesus pernah berkata bahwa apa yang aku katakan kepadamu tidak datang dari diriku sendiri, tapi apa yang Allah mau untuk aku sampaikan. Segala sesuatu yang kulihat daripada Allah, itulah yang kusampaikan kepadamu dan itulah juga yang kukatakan kepadamu. Jadi Allah menyatakan dirinya di dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau kenal siapa Allah, maka kita perlu kenal siapa Yesus. Karena dengan mengenal Yesus, maka kita mengenal Allah. Karena Allah menyatakan dirinya, kita panggil Tuhan, Tuhan Yesus, disitulah kita akan mengenal siapa Allah. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16, dia yang telah menyatakan dirinya, dia itu adalah Allah, menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dulu waktu masih kecil saya selalu ingat, guru sekolah minggu suka ngajarin begini. Kalau ada semut di jalan, kita suruh pinggir, teriak-teriak, dia kagak bakal ngerti. Kecuali saya menjadi semut. Bahasa semut sesamanya, baru dia mengerti. Begitupun juga kita. Kalau Allah tidak menjelma menjadi manusia, kita nggak ngerti bahasa Allah itu apa. Jadi Yesus Kristus menjadi satu refleksi, menjadi satu gambaran tentang pribadinya Allah. Wujud pernyataan Allah dalam kehadiran Yesus sebagai wujud pernyataan Allah dalam rupa manusia telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sekitar 700 tahun sebelum Yesus lahir. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-7 ayat 14 begini. Pada waktu itu firman Allah mengatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Hebat ya. 700 tahun kurang lebih sebelum malaikat Gabriel itu kasih tahu kepada Maria, ini Nabi sudah kasih tahu duluan. Bahwa akan datang nanti seseorang yang dilahirkan dari perempuan muda, seorang laki-laki yang kemudian akan dikasih nama Immanuel. Dan 700 tahun kemudian, malaikat Gabriel datang kepada seorang yang bernama Maria ini. Dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Persis sama. Jadi kita lihat di sini betapa Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Jauh sebelum hal itu terjadi, Allah beritahukan dan apa yang Allah firman itu selalu pasti terjadi. Ternyata tidak disangka 700 tahun kemudian Allah baru mengutus malaikat Gabriel untuk menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Yesaya. Dan karena itu maka di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 10 dan 11 firman Allah berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Dengan rancangan Tuhan menghadirkan pribadi Yesus Kristus untuk menyatakan siapa Allah itu. Dan ketika malaikat itu datang, naluri manusia sebagai orang yang berdosa pasti diliputi dengan suka perasaan takut. Malaikat datang dengan memberitahu ada satu hal yang sebenarnya perlu engkau tahu, jangan takut lagi. Jangan takut, aku datang kepadamu tidak untuk memberi ketakutan.
Karena itu ada juga ayat yang berkata, ya, roh itu tidak, roh Allah, roh kudus itu salah satu cirinya tidak akan mendatangkan ketakutan. Itu roh Allah. Kalau ada roh-roh lain yang membuat kita bulu merinding dan ketakutan, itu bukan dari Tuhan. Betul? Kadang kita takut, takut. Ketakutan itu bukan dari Allah. Ketakutan itu bukan ciri roh Allah. Kalau ada Allah hadir, ketakutan akan hilang. Malaikat itu berkata, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa? Kesukaan yang besar, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kalau akan datang seorang juru selamat, pada waktu itu backgroundnya di mana orang-orang Israel kan berada dalam penjajahan Romawi. Mereka hidup dalam kehidupan yang tidak enak. Namanya dalam penjajahan. Kita pernah mengalami penjajahan sekian ratus tahun. Baik mulai dari Belanda, kemudian ada Inggris, ya, Jepang. Kita ngalami semua hal itu. Dan orang yang hidup dalam penjajahan, termasuk juga penjajahan dosa, juga tidak nyaman. Hidup kita menjadi hamba dosa, selalu bikin salah, bikin salah, bikin salah. Bahkan Alkitab tulis, kecenderungan hatinya selalu bikin salah. Kenapa? Terjajah dengan dosa. Allah mau selamatkan. Dia kirim juru selamat dalam hidup kita. Karena akan datang juru selamat inilah, maka dianggap sebagai sebuah kesukaan besar. Ya, kesukaan besar, luar biasa. Ada lagu Natal kan yang jarang dinyanyikan ya. Apa tuh? Tentang kesukaan. Ya, kesukaan yang ceria. Hanya ada padamu. Atau kesukaan bagi dunia. Apa lagi? Iya. Jadi kesukaan bagi dunia, kesukaan berita. Dan hari ini kita dengar ada sebuah berita yang begitu membuat kita seharusnya menjadi sukacita. Gak jalan? Boleh dibantu? Gak jalan nih. Oke. Nah, sejak tahun 2020 kita memang mengalami pandemi COVID-19 ya. Ini pandemi bikin susah semua orang. Ya. Berawal dari satu negara sampai sekarang ini lebih dari 200 negara di dunia yang mengalami. Begitu banyak manusia yang menjadi korban, ya. Korban jiwa, banyak yang meninggal dan seterusnya ya. Mengalami banyak kesulitan karena pandemi yang melanda dunia, menimbulkan banyak masalah. Tentu pasti kesehatan, juga masalah kita yang hadapi masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah keluarga, banyak orang yang kehilangan pekerjaan di PHK ya. Bahkan banyak juga keluarga-keluarga yang akhirnya meninggal. Kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan saudara, ya. Jadi berbagai macam situasi sulit yang telah terjadi. Nah, kunci kemenangan di masa saat seperti sekarang ini adalah bila kita yakin Allah itu menyertai kita. Dalam perjuangan kita menghadapi berbagai kesulitan, persoalan di dalam kehidupan kita yang diizinkan Tuhan terjadi, yang kita butuhkan itu adalah Tuhan. Ketika hadirnya Tuhan di dalam hidup kita, maka kita bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain untuk menolong kita karena pertolongan dari manusia amatlah terbatas. Tidak beda di antara kita satu dengan yang lainnya.
Bahkan hingga saat sekarang ini para ahli sedang berupaya untuk terus meneruskan bagaimana mengatasi masalah ini. Karena ternyata kita lihat varian-varian baru sudah mulai bermunculan. Dan terakhir lagi selain Delta yang bikin kalang kabut yang lain, yang kita juga pernah alami di bulan Juni-Juli, menyebabkan penularan yang dahsyat. Nggak terluput, saya punya juga kena dan juga anak saya kena. Jadi kita lihat luar biasa. Dan sekarang ya siklus 6 bulan, Desember datang lagi kita dengan Omikron, begitu kan. Saya berdoa semoga kiranya Indonesia nggak ngalamin seperti di bulan Juni-Juli lagi. Sampai begitu banyak rumah sakit yang penuh luber, banyak orang-orang di luar rumah sakit yang harus ngantri, dibikin tenda dan sebagainya. Setiap kali saya pulang, kan saya pasti lewat rumah sakit Hermina. Karena rumah saya memang dekat situ. Di komplek perumahan ada rumah sakit Hermina. Saya selalu nengok, sepi. Puji Tuhan. Waktu lalu setiap kali, wah penuhnya luar biasa. Penuhnya luar biasa. Tapi puji Tuhan sekarang sudah baik. Tapi kan dilema antara orang yang kepengen pergi ke luar negeri, kemudian pulang lagi kan, kepengen pulang kan. Kalau kita bilang jangan pulang loh, begitu kan. Kadang pikiran saya tuh simple, sederhana. Yang bikin penyebab itu tembak mati aja. Kan habis perkara seletop, nggak menyebar. Tapi kan kalau kita pikir lagi, kalau kita yang ngalamin itu gimana? Kan nggak mau dong. Maka puji Tuhan, nggak ada orang yang berpikir seperti saya kepikiran seperti itu. Walaupun akhirnya resikonya yang lain kena tular, gitu loh. Nah kita menjelang Natal kita perketat, karena itu jangan sampai kendor. Kita punya bagian harus dilakukan. Allah menyertai kita, Allah melindungi kita, tapi bukan mengabaikan tanggung jawab kita melakukan bagian kita. Jadi ketika saya sampaikan firman Tuhan saat sekarang ini, tidak berarti bahwa tugas-tugas kita ini, bagian-bagian kita lupa, Allah menyertai kita, Allah melindungi kita, Allah menolong kita. Tidak begitu. Ya. Jadi kunci kemenangan kita itu memang adalah ketika Allah itu tidak pernah meninggalkan kita, ketika Dia menyertai kita, karena Dia Sang Immanuel, Allah menyertai, gitu ya. Nah, ini kabar baik di hari Natal yang akan kita rayakan, bahkan beberapa yang sudah mulai merayakannya. Dan inilah yang kita butuhkan, yaitu kehadiran Juru Selamat. Dan karena itu setiap kita, karena Dia adalah Sang Juru Selamat, kita memang tidak seperti Yesus yang bisa menyelamatkan dunia, tapi sebagai orang yang serupa dengan Dia dan berupaya menjadi serupa dengan Dia, seharusnya kehadiran kita juga bisa menjadi tanda petik juru selamat kecil bagi orang lain. Bukan mengalami masalah buat orang lain. Begitu ya. Kehadiran kita seharusnya seperti itu. Sehingga ketika ada orang Kristen hadir di tengah-tengah komunitas, kita menghadirkan Allah Sang Juru Selamat, maka ada keselamatan yang terjadi. Jangan sampai kehadiran kita, karena kita tidak laksanakan bagian kita, malah menjadi bencana. Sekarang kan lagi masalah penularan, jadi jangan bikin supaya penularan. Karena itu bagian kita kerjakan sebagai orang percaya. Itu harus kita kerjakan. Pakai masker, jangan lupa protokol kesehatan, cuci tangan, dan lain sebagainya. Ya, oke. Ada 3 hal yang akan kita alami bila kita meyakini penyertaan Allah di dalam hidup kita. Yang pertama, maka kita tahu bahwa ketika Allah menyertai kita, penyertaan Tuhan itu memberi jalan keluar di tengah kesulitan. Ketika Allah Immanuel yang kita rayakan, itu juga hadir saat sekarang ini. Kita percaya sekalipun situasi pandemi yang ada, maka ada jalan keluar untuk mengatasi hal ini. Ya, Allah tidak menjadi Allah yang kejam, karena Dia pasti ingat perjanjiannya di zaman yang dahulu, ketika menurunkan air bah dan membinasakan hampir seluruh manusia di dunia, kecuali sisa 8 orang. Demikian pun juga pandemi,
tentu akan tetap terkendali karena janji Allah tidak akan membuat sesuatu terjadi seperti yang dalam murka Allah dahulu oleh karena dosa manusia. Di awal-awal pandemi ini kita merasa bahwa wah ada mungkin menjadi hukuman Tuhan, murka Tuhan, sehingga kita menyaksikan banyak orang yang kemudian berdoa di tengah jalan, berlutut, mereka menangis, bertobat dan seterusnya. Tapi jangan kemudian setelah beberapa waktu lama kita kemudian kehilangan semangat untuk terus bertobat, untuk terus dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena memang segala sesuatu diizinkan Tuhan terjadi, tentunya ada maksud Tuhan. Nah, karena itu ketika ada persoalan yang kita hadapi, kita percaya penyertaan Tuhan itu memberi jalan keluar di tengah kesulitan. Yesaya 8 ayat 23 bagian A, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Seorang yang menciptakan kunci tidak akan mungkin lupa untuk juga membuat apanya? Anak kuncinya. Betul nggak? Nggak mungkin tuh lupa. Jadi setiap persoalan yang kita hadapi itu jangan lupa. Dengan penyertaan Allah Sang Pencipta yang Maha Baik tadi kita kenal, maka Dia akan buat juga anak kunci. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Ya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar. Ada jalan keluar, ada solusi. Jadi jangan pernah menjadi manusia atau menjadi orang yang sepertinya lebih kejam dari Tuhan. Gak bisa, udah gak bisa diperbaiki, udah gak bisa ini. Kita udah memvonis duluan, enggak. Padahal Allah itu Allah yang penuh belas kasihan, baik selalu. Immanuel, Allah menyertai, dengan penyertaan Tuhan Dia berikan jalan keluar atas setiap pergumulan kehidupan kita. Ya. Badai bisa datang, tetapi badai pasti akan berlalu. Masa yang sulit tidak akan bertahan selamanya. Orang tegar dan ulet akan menang atas kesulitan. Tidak ada pertunjukan seperti saya lah, tidak ada khotbah yang tidak akan pernah berakhir. Ya, pada waktunya kan saya berhenti juga. Nggak mungkin kan sepanjang waktu saudara duduk di sini sampai mati, saya khotbah sampai mati juga berdiri begini. Kan nggak mungkin. Jadi dalam setiap hal pasti akan ada waktunya. Ketika perjalanan hidup kita sepertinya gelap, lorong kegelapan panjang. Tapi ingatlah, pasti ada jalan keluarnya nanti di sana. Ada satu jalan kita lewati dan selesai di ujung terowongan kita akan melihat terang benderang. Maka memang R.A. Kartini waktu itu bilang, habis gelap hebat ya. Habis gelap terbitlah terang. Ini yang kita yakini. Allah Immanuel yang dikirimkan ke dalam dunia dalam pribadi Yesus Kristus, Dia menyertai kita, dan pasti ingat penyertaan Tuhan membawa jalan keluar. Jadi kalau ada manusia yang punya pikiran sempit mau jalan instan menyelesaikan masalah, bahkan dengan cara ada orang-orang yang pikirannya sempit dikuasai iblis, bunuh diri, itu kebodohan terbesar. Kenapa? Karena kita membiarkan diri kita ya kena makan hasutan iblis. Ingat Efesus 4 ayat 27, itu ayat hafalan saya dari kecil. Singkat 3 kata. Jangan 4 kata ya. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi 5. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan kasih kesempatan. Sekali dikasih kesempatan, habis kita. Habis. Karena dia seperti singa yang mengaum-ngaum, kata Petrus. Yang kedua, penyertaan Tuhan itu membuat masa depan penuh harapan. Membuat Dia menciptakan. Saat sekarang sepertinya jalannya buntu, kelihatannya nggak ada jalan.
Tapi saya selalu mengucapkan 3 kata ini dalam doa saya. Engkau dapat mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan membuat jalan saat tidak ada jalan. Itu selalu keyakinan saya dalam doa. Tuhan dapat membuat jalan saat tidak ada jalan. Dia dapat mengadakan yang tidak ada menjadi, yang tidak mungkin menjadi. Jadi sekalipun nampaknya kita ini di padang gurun, kita bisa lihat Musa dikejar musuh. Kiri kanan itu padang gurun, di belakang musuh, di depan laut. Tapi Tuhan tetap bisa buat jalan. Sekalipun laut itu nggak bisa diseberangi. Tapi apa yang ada padamu Musa? Tongkat. Pukulkan ke laut itu. Maka laut itu logikanya nggak masuk. Memang kalau sama Tuhan nggak bakal masuk logika. Karena akal otak kita adalah otak ciptaan. Sekali lagi semua yang bentuknya ciptaan nggak mungkin bisa memahami sang penciptanya. Kecuali dia yang menyatakan dirinya seperti apa itu. Dan kita punya bagian percaya, iman, respon kita. Ya, Yesaya 8 lagi lanjutan tadi ayat 23 bagian B sampai 9 bagian A, 1A. Kalau dahulu Tuhan merendahkan, kita dibuat dalam keadaan yang begitu kayaknya buruk banget, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang Yesus Kristus yang besar itu. Jadi ketika Yesus hadir, maka Dia akan bisa membuat hari depan yang penuh harapan. Yang kita perlukan dengan demikian adalah menghadirkan Yesus, menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Dia Allah Sang Immanuel menyertai kita. Tapi ada hal-hal yang bisa membuat Allah tidak lagi menyertai kita. Di bagian akhir, kalau ada kesempatan saya sampaikan. Seburuk apapun masa lalu dan mungkin saat sekarang ini yang kita alami, Tuhan akan dapat menyediakan masa depan yang cerah bagi orang percaya. Dan orang-orang yang berusaha melakukan bagiannya. Yeremia 29 ayat 11 ayat yang sangat hafal, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Telah didesain Tuhan, dirancangkan Tuhan untuk setiap saya dan saudara. Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi jangan pernah kehilangan pengharapan dalam situasi apapun. Jangan pernah membiarkan iblis terus membunuh iman percaya kita. Ya sudahlah. Jangan pernah membiarkan dan membatasi Allah dengan kenyataan-kenyataan hidup yang kita hadapi. Karena Allah itu memang sulit untuk dapat kita mengerti dengan situasi-situasi yang ada. Sekarang kita berhadapan seperti ini. Sepertinya udah 2 tahun pandemi nggak berhenti. Kita menaruh harap bahwa nanti di bulan Januari masuk di tahun yang baru 2022 situasi membaik. Tapi kan ternyata kita masih punya PR situasi yang seperti ini. Harapannya kita membaik, beneran membaik. Harapannya. Semua udah lelah dengan situasi gini. Ya. Kita banyak tatanan-tatanan kehidupan kita, sosial kita yang rusak hanya karena pandemi. Yang biasa kita berjabat tangan, penuh kehangatan, kita cuma bisa berjarak jauh. Ada yang begini, umumnya begini. Ya. Jadi kalau kita lihat rasanya semuanya belum tampak kelihatan yang baik. Tapi saya percaya bahwa memang Allah yang baik itu selalu merencanakan yang terbaik buat kita.
Minggu lalu kita nyanyi lagu kan, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Arti kehadiranmu ya selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna. Jadi walau kita tidak paham, tidak mengerti, percayalah tetap selalu bahwa Allah dapat penyertaannya, kehadiran yang kita hadirkan akan selalu dapat membuat hari depan yang penuh harapan. Yang terakhir, maka penyertaan Tuhan memberi sukacita dalam kesukaran. Gimana bisa? Namanya lagi susah. Kebanyakan orang kan tenggelam dalam kesulitan, kesukaran. Kita membiarkan diri larut terus, bahkan semakin tenggelam, berada dalam lumpur seolah-olah tidak bisa. Tapi kalau kita memahami ada Allah di situ yang memperhatikan, ada Allah di situ yang peduli, kita menyadari kehadiran Tuhan, bahwa Dia Immanuel menyertai kita, seharusnya membangkitkan semangat baru, sukacita di dalam kehidupan kita. Yesaya 9 ayat 2a, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai, sorak-sorak dan sukacita yang besar. Engkau Tuhan. Jadi faktor yang membuat kita bisa dalam situasi sulit apapun tetap bersukacita, itu karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Immanuel, kata itu memiliki arti kalau dijabarkan Im dan Manuel. Itu memiliki sebuah makna bahwa Tuhan itu ada, dekat. Tuhan itu di dalam kita. Kalau Tuhan ada di dalam kita, di dalam nggak jauh, ya tentu kita akan bersuka cita. Karena ada Tuhan di dalamnya. Di mana ada Tuhan, di situ ada kesukaan yang besar. Maka tadi katakan ayat yang sebelum yang sudah kita baca, hari ini aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar. Sebab hari ini telah lahir bagimu. Bagimu diperuntukkan, bagi saya, bagi kita semua satu-satu. Bagimu juru selamat. Jadi ada sukacita dalam kesukaran yang kita hadapi. Keyakinan akan kehadiran Sang Immanuel akan memberi kita sukacita. Kita tidak berjuang seorang diri saja. Kita tidak ditinggalkan dan tidak pernah ditinggalkan. Kata ayat juga, engkau tidak akan dibiarkan seperti yatim piatu. Bahkan Dia menggendong kita, menopang kita. Ya, Allah Immanuel menyertai. Paulus ketika di penjara, dia meneguhkan jemaat dan menulisnya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Bagaimana orang yang di dalam penjara udah capek-capek korban melayani Tuhan, tapi apa yang dia terima? Berada dalam situasi yang sukar kan? Tapi masih bisa menasihati orang, bersukacitalah. Kalau dia tidak menikmati itu bersukacita, bagaimana mungkin dia bisa mengajarkan orang seperti itu? Dia sudah mengalami situasi seperti itu karena dia tahu, aku berbahagia karena dapat kesempatan, diberi kesempatan untuk dapat turut menderita seperti Yesus. Karena penderitanya penderitaan karena kebenaran yang dia lakukan, bukan karena dosanya. Maka dalam situasi kesulitan apapun, jika kita merasa bahwa saya sudah melakukan bagian saya, tapi kemudian dengan bagian saya tetap mengalami banyak kesukaran-kesukaran, maka jangan kehilangan kesukaan, sukacita kita diambil oleh iblis, kemudian membuat kita menjadi letih lesu dan berbeban berat. Maka Yesus berkata kepada engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Masih ingat ayatnya di Matius pasal berapa? 11 ayat yang ke-28. Udah lama saya nggak baca ayat ini, tapi di kepala saya sudah ada dari sejak kecil. Yaitu dia berkata apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku rendah hati dan lemah lembut. Lemah lembut dan rendah hati. Jadi kita bisa lihat di sini, kita datang kepada Tuhan. Dia pasti akan memberi sukacita. Sukacita ini penting bagi kita. Firman Allah katakan sukacita itu akan memberi kekuatan. Dalam Nehemia pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-11. Jika kita tawar hati pada masa kesesakan seperti sekarang ini, kekuatan kita akan kecil. Amsal 24 ayat yang ke-10. Namun bila kita punya sikap optimis, hati menjadi teguh, sukacita menambah kesehatan. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dengan demikian imunitas tubuh kita akan semakin meningkat, daya tahan untuk dapat melawan sakit penyakit juga akan semakin tinggi dan tidak mudah tertular penyakit di situasi pandemi seperti sekarang ini. Selalu mengalir sukacita penuh di dalam hidup kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Wah, oh yes begitu. Anggur sukacitamu melimpah dalamku, ku dan bersuka di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Itu puji-pujiannya kalau saya sampaikan ini nggak ngalir, saya nggak menyiapkan pikiran-pikiran seperti itu. Tapi kalau kita berkata gini, semua yang ada dalam diri kita, apa yang kita tahu akan keluar. Maka sukacita itu seperti mata air yang keluar, mengalir, membasahi tanah kita tidak kering. Tapi kebanyakan kan kerohanian kita semakin lama menjelang akhir zaman ini bisa menjadi kering. Kasih kebanyakan orang semakin dingin. Orang tidak lagi menjadi semangat. Bahkan ancang-ancang kita kemudian mulai mengambil langkah. Bukan maju, tapi mengambil langkah mundur. Itu keliru, itu mangsanya iblis. Tapi mari kita semangat. Karena kehadirannya Immanuel membawa keselamatan sekalipun dalam situasi yang sulit. Di tengah tantangan besar tahun 2021 dan menyongsong tahun 2022 ini, biarlah kita tetap meyakini penyertaan Allah yang memberikan jalan keluar di tengah kesulitan. Poin 1, penyertaan Tuhan membawa jalan keluar. Kedua, masa depan yang cerah. Penyertaan Tuhan membuat masa depan yang cerah. Yang ketiga, penyertaan Tuhan membawa sukacita dalam kesukaran. Karena itu kita tetaplah semangat, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Dengan kita melayani Tuhan, kita selalu eling dekat dengan Tuhan, sumber kekuatan kita. Maka kita akan terus punya modal, ada bensin yang tidak kehabisan dalam perjalanan kita. Karena hidup adalah perjalanan. Untuk membuat kita bisa sampai ke tempat tujuan. Kalau kita kehabisan bensin, tidak ada bahan bakar, roh kita menjadi padam. Maka kita tidak akan sampai ke tujuan akhir. Terakhir, tidak di slide ini, karena saya nggak menyiapkan, karena bahannya terlalu jauh. Tapi singkat saya mau katakan, Tuhan tidak akan menyertai kita kalau, ingat ya, kan penyertaannya penting kan, penyertaannya penting. Dia bisa kasih kita jalan keluar, dia bisa kasih kita masa depan yang cerah, dia bisa kasih kita sukacita dalam situasi sulit apapun. Tapi penyertaan Tuhan itu tidak akan kita alami. Walau dia Immanuel, Allah menyertai. Kalau hidup kita selalu tidak inline, tidak sejalan
dengan Tuhan. Orang yang kemudian nggak sejalan, nggak cocok, ribut melulu. Akhirnya yang kita pilih apa? Jalan pisah. Oke, kamu maunya kamu, jalan deh kamu sendiri. Saya sendiri. Betul enggak? Jangan buat kita pisah sama Tuhan. Jangan buat kita pisah sama Tuhan. Malapetaka terbesar, ini yang nanti di Natal saya sampaikan. Itu bukan karena kita kehilangan banyak yang lain. Tapi malapetaka terbesar terjadi dalam hidup kita adalah ketika kita ditinggalkan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus di atas kayu salib berseru dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Ya Allahku, mengapakah engkau? Karena terlalu besar dosa yang ditanggung oleh Yesus dalam dirinya. Sehingga Allah meninggalkan. Dan itu menjadi sebuah jeritan hati yang paling dalam. Jadi jangan sampai Allah meninggalkan kita. Sebaliknya, kalau kita cocok, akur, Allah senang sama kita. Jadi orang yang nurut sama Tuhan. Ya, hadirkan Tuhan dalam hidup kita, maka kita percaya kehadirannya memberi jalan keluar, kehadirannya membawa satu masa depan yang cerah, dan kehadirannya membawa sukacita dalam situasi apapun juga. Amin. Tuhan memberkati. Kita angkat lagu pujian tadi lagi juga ya. Jalanmu tak terselami, walau sudah kita nyanyikan di minggu lalu. Mari saya undang kita semua bangkit diri.